Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN. Kali ini kita ketemu untuk pertemuan ketiga dan keempat untuk materi bab 1 ini. Jadi untuk kelas 10 ini pertemuan ketiga dan keempat. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe ya, yang sudah upload tugas subscribe-nya. Lalu untuk tugas ya, kalian harus baca kembali petunjuknya dengan benar, karena Bapak udah WA di grup kelas kalian petunjuknya. Di Smart Learning juga Bapak tulis petunjuknya. Untuk tugas LKPD itu kan Bapak share atau bagikan kepada kalian itu dalam bentuk format Word. Nah, kalian tinggal isi yang kosongnya di format Word itu, diedit ya, diedit, diisi, diketik. Jadi diketiknya mau pakai laptop, mau pakai HP, aplikasinya ada ya. Kalau di HP ada WPS, ada Office, bisa diinstal. Nah, itu diketik di sana. Kalau kurang itu kan bisa ditambahkan ya, otomatis. Kalau tabel itu kalau kurang pasti nambah ke bawah. Nah, itu formatnya jadi harus sesuai format LKPD. Nah, itu jadi bagusnya diketik. Kalau tulis tangan tadi ya kendalanya kalau tulisannya tidak terbaca, atau fotonya jauh atau fotonya gelap, nah itu jadi kurang terbaca nanti ya hasilnya. Jadi yang paling bagus tugas itu nanti diketik, lalu yang dikirim bukan Word ya, dari Word itu kalian simpan jadikan PDF. Nah, itu jadi yang PDF itu nilainya lebih bagus. Kalau Word kan sudah Bapak bilang jangan Word di petunjuknya, otomatis nilainya KKM. Untuk yang ditulis tangan, dipoto, jadikan PDF. Nah, itu kalau bagus, tulisannya kebaca, fotonya jelas, ya itu nilainya bisa bagus ya. Tapi kalau Word ya KKM. KKM untuk kelas 10 saat ini 70 nilainya. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi tolong perhatikan lagi, dan kalau ada catatannya dibaca ya, jangan bertanya lagi. Gitu. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Sebelumnya, tak lupa kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi ini setiap pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila ya, 5 nilai. Nah, kita lihat di sini sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Jadi kalau nilai itu pasti baik. Kalau nilai yang jelek itu biasanya bukan disebut nilai, tapi apa ya? Bukan nilai ya. Nah, jadi nilai di sini adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu dalam hidup seseorang atau sebagian anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai. Nah, ini kalau Pancasila kita katakan sebagai nilai. Pancasila mengandung beberapa nilai, yaitu ketuhanan. Ya kan? Ketuhanan ya. Itu sila pertama ya, itu ketuhanan. Lalu kemanusiaan.
nilainya. Persatuan, yang terakhir keadilan. Jadi ada 4 nilai ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Lalu aktualisasi nilai ketuhanan. Bagaimana dari nilai ketuhanan di Pancasila itu aktualisasinya? Aktualisasi itu adalah praktiknya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalau nilai ketuhanan berarti nilai spiritual. Apa itu spiritual? Jadi keagamaan. Makanya di Indonesia ini semua warga negara Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, artinya mempunyai agama, harus mempunyai agama. Ya, agama yang diakui di Indonesia ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang gimana dengan ateis? Sebenarnya itu orang ateis di bumi Pancasila ini tidak diakui sebagai warga negara karena sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengakui Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu satu, tidak diperanakan dan tidak beranak, tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Nah, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, jadi setiap pejabat itu tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan atau Allah. Ya, dalam Islam kita sebagai umat Islam menyebutnya Allah. Jadi pejabat ini mau dari tingkat RT, RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, DPR, MPR, dan pejabat negara yang lain ini tidak melakukan pelanggaran nilai keagamaan. Itu intinya. Jadi makanya ada nilai Pancasila, nilai pertama itu ketuhanan. Jadi harus beragama. Kalau orang beragama berarti ingat dosa. Seperti di sini pelanggarannya apa? Korupsi, penyelewengan harta negara, perilaku negatif lainnya, banyak ya. Nah, kalian bisa cari. Nilai spiritual inilah yang menjadi doktrin good government dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, ini agar tercipta good government di Indonesia, jadi setiap pejabat harus mengamalkan agamanya dengan baik, yaitu takut dosa. Lalu implementasi Pancasila yang berikutnya yaitu nilai apa? Kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nah, ini saling berhubungan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan. Manusia, keadilan. Yang non-diskriminatif. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap kemanusiaan itu ras, suku, agama, bangsa ya, bahasa. Baik, jadi demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua warga negara tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini implementasi dari nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Jadi saling berkaitan. Ya, kemanusiaan untuk manusianya, persatuan untuk persatuan bangsa, negara, keadilannya agar tercipta harmonisasi antara semua warga negara dan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila. Tadi aktualisasinya sekarang gimana sih nilai-nilai yang sesuai Pancasila ini dalam implementasinya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada contoh ini ya, contoh walaupun ini kan cuma contoh, banyak aktualisasinya banyak sekali. Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya gimana? Kita ada di dunia ini, di bumi ini karena kehendak Allah. Karena Allah menciptakan kita. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Nabi Adam. Ya.
Jadi harus ada pengakuan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita ini makhluk Allah. Yang namanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Jadi maksudnya tidak memaksakan agama tertentu kepada warga negara lain yang belum beragama atau yang sudah beragama. Tapi wajib setiap warga negara di Indonesia ini harus memeluk agama, tidak boleh ateis. Di sini yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nah ya, banyak konflik antar agama di Indonesia, apalagi baru-baru ini atau sekarang inilah, seperti konflik antara Syiah ya, apalagi itu yang aliran Islam yang lain, banyak konflik. Nah itu yang menjadi penengahnya ya otomatis harus pemerintah. Jadi pemerintah ini harus bisa merangkul semua agama, semua warga negara dengan agamanya apapun itu harus dirangkul oleh pemerintah agar pemerintah ini, negara ini tidak berpecah atau tidak tercerai-berai ya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini implementasinya, ini bicara manusia, jadi menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal. Karena semua manusia ya sama diciptakannya ya, manusia itu. Ketika lahir kita ini semuanya fitrah, suci. Nah nanti yang menjadikan suci tidaknya itu gimana orang tuanya, gimana lingkungannya. Nah itu ya. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Nah ini juga bersifat universal, jadi kemerdekaan tidak boleh dijajah. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Artinya berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Yaitu gimana? Pelurusan dalam penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi adil itu, mewujudkan manusia yang adil ini adalah sesuai perilakunya ya. Jadi jangan yang salah dihukum tidak salah, yang benar dihukum salah gitu ya. Itulah manusia yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini implementasinya nasionalisme. Apa nasionalisme teh? Cinta tanah air, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, suku, bangsa, agama. Nah itu tidak boleh ya menonjolkan sesuatu berdasarkan itu. Sara, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Jadi ketika Indonesia ini merdeka dan ingin menjadi negara merdeka itu semua warga negara, semua penduduk, semua masyarakat yang ada di pulau di Indonesia ini, di Nusantara ini, mereka bersatu demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka menghilangkan ego mereka, suku mereka, bangsa mereka, pulau mereka demi negara yang bersatu. Jadi demokrasi untuk semua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Jadi demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah demokrasi. Dengan demokrasi siapapun bisa menjadi presiden, bisa menjadi pemimpin
Ini dalam pemerintahan ya, jangan disamakan dengan dalam keagamaan, beda lagi. Ini dalam pemerintahan bisa jadi RT, RW, apalagi kepala desa, lurah, pokoknya pejabat dalam pemerintahan. Karena demokrasi dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, yang memerintahnya asalnya dari rakyat. Beda dengan kerajaan. Kalau kerajaan otomatis yang menjadi rajanya itu pasti keturunan raja. Tidak bisa rakyat jelata menjadi raja, tidak bisa, kecuali adanya proses kudeta ya. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Nah, harus musyawarah ini jadi putusannya diterima secara bulat. Ya, tidak ada yang tidak setuju, menghilangkan ego masing-masing. Ini permusyawaratan. Musyawarah bahasa Arabnya ya, musyawarah. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Nah, ini harus jujur, tidak boleh iri dengki ya. Jadi kalau sudah diputuskan dalam suatu musyawarah, tidak boleh ada lagi yang dengki, iri atau menganulir, mencela keputusan itu. Yang keempat, perbedaan secara umum di demokrasi di negara barat dan negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi bedanya itu, demokrasi Indonesia dengan barat terletak pada musyawarah rakyatnya. Beda dengan negara barat ya, liberal. Berikutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini implementasinya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Nah, ini tugas siapa ini? Pemerintah. Ini yang paling berat. Makanya sila kelima itu yang paling akhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini harus maju, sejahtera, pokoknya semuanya mendapatkan keadilan, mau dalam bidang apapun ya, dalam bidang pendidikan, kesehatan, rumah, pokoknya itu harus adil. Ini yang paling susah pemerintah itu menerapkan keadilan. Zaman dulu pembangunan di Jawa, sekarang pembangunan di luar Jawa. Tetap aja ada yang setuju, ada yang tidak. Itulah rakyat Indonesia, karena saking banyaknya. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ya, jadi kekayaan alam ini dipergunakan untuk rakyat semua sesuai potensi masing-masing atau wilayah masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Seperti minoritas dilindungi mayoritas. Ya, mayoritas tidak semena-mena terhadap minoritas. Nah, ini di Indonesia harus seperti itu. Implementasi Pancasila. Nah, kalau ini semua terlaksana ya Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang adil dan makmur. Ya, rakyatnya terjamin seperti di lagu Kus Plus kan. Indonesia ini kolam susu kan gitu. Saking sumber kekayaan alam yang banyaknya. Jadi untuk keadilan sosial itu yang paling susah diterapkan. Kenapa? Karena wilayah Indonesia ini luas, terbagi dari beberapa pulau, dia terpisah oleh samudra dan laut, dan tergantung keinginan para pejabatnya, apakah ingin mensejahterakan rakyatnya yang dipilihnya atau ingin menyenangkan diri sendiri. Itu dari pertemuan ketiga ini kesimpulannya itu, nilai-nilai Pancasila ini yang sebenarnya bagus, tidak bertentangan dengan agama, itu harus dilaksanakan oleh semua warga negara, apalagi pejabatnya. Jadi pejabat di sini harus sebagai contoh ya bagi rakyatnya. Jadi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, ya rakyat banyak yang menderita. Begitu kesimpulannya untuk pertemuan kali ini. Nah,
Untuk pertemuan ketiga ini silakan kalian isi LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Contohnya pertemuan ketiga ini LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya, kalian ini diedit ya, pakai WPS atau Office. Nama kelas isi di sini diketik ya. Ingat di sini kalau sudah beres kirimkan upload tugasnya ke Smart Learning, filenya dalam bentuk PDF. Nama filenya nama dan kelas, strip LKPD pertemuan ketiga. Itu. Ingat, PDF ya. Nah, setelah isi LKPD, untuk pertemuan keempatnya kalian dengarkan video ini dulu, lalu isi nanti LKPD-nya untuk pertemuan keempat. Ya, dengarkan dengan seksama. Meskipun Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat belum memastikan siapa hakim yang diduga terjerat kasus hukum, namun ini bukan kasus yang pertama kalinya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar sebelumnya telah terjerat kasus suap. Akhil terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan 2 Oktober 2013. Saat itu Akhil ditangkap bersama mantan anggota DPR Khairunisa dan pengusaha Cornelius Nalau. KPK lalu menyita uang senilai 3 miliar rupiah, terdiri dari 284.050 dolar Singapura dan 22.000 dolar Amerika Serikat. Akhil tersandung kasus suap pilkada, 7 kepala daerah dijerat KPK karena menyuap Akhil untuk memuluskan langkah mereka. Mereka adalah Hambit Binti, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ratu Atut Koisya, Gubernur Banten, Raja Bonaran Situmeang, Bupati Tapanuli Tengah, Budi Antoni Aljufri, Bupati 4 Lawang, Sumatera Selatan, Rusli Sibua, Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Romi Herton, Wali Kota Palembang, dan terakhir Samsu Umar Abdul Saimun, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara. Di tahun 2015, Akhil akhirnya divonis seumur hidup terkait kasus penyuapan dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun Ketua Mahkamah Baik. Itu untuk tugas LKPD keempat atau pertemuan keempat ya, dari sebuah kasus. Ini LKPD keempatnya seperti ini ya, kalian download dulu di Smart Learning, lalu edit di Word. Nah, ini nama kelas jangan lupa. Setelah melihat video di presentasi tadi, silakan isi pertanyaan di bawah ini. Ini pendapat sendiri ya, tapi jangan ngaco pendapatnya, asal jeplak aja atau asal bunyi ya. Mengapa kasus ini terjadi? Jelaskan hukum atau norma apa yang dilanggar, pasal berapa, KUHP atau norma apa, itu ya dijelaskan. Agar tidak terjadi kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pejabat? Itu pendapat Anda gimana bagusnya. Ini Bapak udah kasih lagi ini petunjuknya ya, jadi PDF ya. Ingat, jadi PDF. LKPD pertemuan 4 itu nama filenya. Upload ke Smart Learning. Untuk waktunya lihat di Smart Learning batas waktunya ya. Jangan dilihat, kan ada tuh waktu upload itu di Smart Learning itu biasanya ada batas waktu uploadnya berapa jam lagi ya, ada kan. Nah, jadi itu kalau terlambat mohon maaf, tidak ada waktu untuk perbaikan karena ini sudah dalam PPKN ini harus menerapkan sikap disiplin tepat waktu ya. Jadi mohon maaf Bapak tidak bisa menambahkan waktu yang sudah diberikan. Karena PPKN itu menilainya dari sana juga. Bukan, Pak maaf gini lalu dibuka lagi. Untuk pertemuan pertama kemarin ya memang Bapak masih kasih kesempatan
bisa bukan perbaikan ya, maksudnya dikasih kesempatan lagi dengan alasan yang masuk akal ya. Tapi untuk pertemuan berikutnya tidak ada lagi perpanjangan waktu, jadi kalau udah habis waktunya belum upload, yaitu berarti nilainya 0 untuk tugas pertemuan tersebut. Gitu. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah selesai materi bab pertama ini. Dan untuk lengkapnya kalian baca-baca lagi materi bab 1 yang sudah di-share di Smart Learning ya. Ini presentasinya, materi yang lengkapnya ada di materi Smart Learning yang PDF-nya ya. LKPD-nya ada di tugas. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Baik, terima kasih. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan giat belajar ya. Jadi ini untuk materi bab 1 sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya ke materi kedua, tapi sebelum materi bab 2 akan ada tes formatif untuk materi bab 1. Nanti diinfokan di grup WA dan di Smart Learning. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.